Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Halida Ulfa, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Pendidikan, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggota Handini Julpayanti, Wilya Salsadifa, dan dengan saya sendiri Nabila Ramadhani. Baiklah, materi yang kami bawakan adalah uji chi-square. Baiklah, materi yang pertama akan dibawakan oleh saudari Handini Julpayanti. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk materi pertama ini yaitu pada kasus satu populasi, yang mana uji chi-square goodness of fit merupakan hipotesis tentang perbandingan antara frekuensi sampel yang benar-benar terjadi dengan frekuensi harapan yang didasarkan pada hipotesis tertentu pada setiap kasus atau data di mana datanya bersifat diskrit. Nah, untuk kasus satu populasi dengan pengujian H0 distribusi seragam, itu menggunakan rumus EI sama dengan N per K. Contoh soal, seorang dosen pendidikan biologi berencana membagikan bibit tanaman hias untuk dirawat, dan dipilihlah beberapa mahasiswa pendidikan biologi tersebut, yaitu Dina, Amel, Juna, Deska, Nia, dan Ani. Di hari tersebut, ternyata ia membagikan sebanyak 90 bibit tanaman hias. Dari data atau dari soal yang telah saya bacakan, bahwasannya Dina mendapatkan 12 bibit tanaman mawar, Amel mendapatkan 6 bibit tanaman keladi, Juna mendapatkan 32 bibit tanaman aglonema, Deska mendapatkan 22 bibit tanaman seri rezeki, Nia mendapatkan 7 bibit tanaman janda bolong, dan Ani mendapatkan 11 bibit tanaman rodeo discolor. Selanjutnya HO. HO ini merupakan distribusi pembagian bibit tanaman yang sama atau tidak dipengaruhi oleh popularitas. Yakni F1 sama dengan F2, sama dengan F3, sama dengan F4, sama dengan F5, sama dengan F6. F6 ini diperoleh dari jumlah penerima bibit tanaman tersebut. H1, ya ini paling sedikit ada satu FI yang tidak sama. Untuk tingkat signifikansi atau alfa, yakni 5% atau sama dengan 0,05. Setelah itu dari data observasi yang kita miliki, kita tentukan frekuensi harapan atau FE yang ada pada setiap kategori. Yang ada pada kasus chi-square satu populasi dengan pengujian H0, distribusi seragam seperti pada kasus ini, nilai harapan EI dapat kita tentukan dengan membagi banyak observasi dibagi dengan banyak kategori. Nah, pada tabel ini dapat kita lihat di mana Dina menerima 12 bibit tanaman hias dan EI-nya 15. 15 ini didapat dari rumus EI sama dengan N per K. N-nya itu adalah 90, untuk K-nya itu 6. Jadi 90 dibagi 6 sama dengan 15. Jadi untuk nilai EI itu adalah 15. Dan dari sini dapat kita lihat tidak ada nilai EI yang kurang dari 5. Kemudian dari tabel dari tabel OI dan EI ini, selanjutnya kita masuk ke OI dikurang EI. Pada pengujian melalui Excel, sama dengan OI dikurang EI. Min 3. Untuk selanjutnya, saja sama dengan EI dikurang I. Selanjutnya, I dikurang sama dengan dikurang sama dengan dikurang sama dengan
Nah, dari tabel EI, tabel OI, dan EI didapatlah nilai-nilai pengurangan antara OI dan EI, yakni 12 dikurang 15 sama dengan min 3, 6 dikurang 15 sama dengan min 9, 32 dikurang 15 sama dengan 17, 22 dikurang 15 sama dengan 7, 7 dikurang 15 sama dengan min 8, 11 dikurang 15 sama dengan min 4. Selanjutnya, untuk OI dikurang EI pangkat 2 atau kuadrat, yakni sama dengan rumus sama dengan EI pangkat 2. Hasilnya sama dengan 9. Seperti itu juga di bawahnya, sama dengan 9 pangkat 2. Selanjutnya sama dengan pangkat 2 sama dengan pangkat 2. Dan untuk penjumlahan seluruhnya tinggal kita tarik ke bawah dan home auto sum. Nah, jadi jumlah di 9 ditambah 81 ditambah 289 ditambah 49 ditambah 64 ditambah 16 itu hasilnya adalah 806. Untuk X kuadrat observasi, yakni hasil penjumlahan ini 508 sama dengan ini dibagi dengan 15 sama dengan 30. Jadi jumlah observasinya ini 508 dibagi dengan EI atau 15, yakni 33,86. Selanjutnya untuk mencari X tabel, kita lihat bahwa tingkat signifikansinya tadi 0,05 atau sama dengan 5%. Dan untuk banyaknya K ini ada rumusnya juga, K dikurang min 1 sama dengan 5. K ini kan 6. 6 dikurang 1 sama dengan 5. Jadi 5% berbanding dengan 5. Jadi 11,07. Untuk keputusannya berarti kita lihat antara X tabel dan juga X hitung atau X observasi ini lebih besar nilai hitung daripada X tabel. Maka kesimpulannya adalah tolak H0. Karena tingkat X tabel lebih kecil daripada X kuadrat hitung. Untuk kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5% dan berdasarkan data sampel yang ada,
dapat dinyatakan bahwa terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa ada perbedaan yang signifikansi Nah, dari penyelesaian yang telah kita lakukan, didapatlah keputusan yakni H0 itu ditolak karena X hitung lebih besar daripada X tabel, yakni 11,07. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5% dan berdasarkan data sampel yang ada, dapat dinyatakan bahwa terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa ada perbedaan yang signifikansi pada popularitas para penerima. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu C-square dua populasi. Contoh soal, ada seseorang yang bernama Adam ingin mengadakan penelitian tentang hubungan antara mendapatkan kerjaan dengan pilihan kurikulum untuk menafsir tingkat pengunduran diri mahasiswa. Adam mendefinisikan mahasiswa dengan pilihan kurikulum yang dengan hasil tes minat pekerjaan yang searah dengan C positif, sedangkan yang berlawanan C negatif. Nilai Q-square selalu positif. Kasus R sama dengan N sama dengan kurang lebih dari 40, lebih besar dari 40 menggunakan korelasi kontinuitas. Rumusnya X kuadrat sama dengan N buka kurung AD min BC tutup kurung N per 2 bagi A plus B tutup kurung C plus D buka kurung A plus C tutup kurung buka kurung B plus D. Penyelesaian menentukan H0, H1 dan nilai alfa 0,05 dengan F derajat bebas sama dengan 1. H0 adalah proporsi mahasiswa yang hubungan minat pekerjaan dengan kurikulum positif tetap tinggal di universitas itu sama-sama dengan proporsi mahasiswa yang hubungan minat pekerjaannya dan kurikulumnya negatif. H1 proporsi mahasiswa yang minat pekerjaannya dengan kurikulum positif tetap tinggal di universitas itu lebih banyak daripada proporsi mahasiswa yang hubungan minat pekerjaannya dan kurikulumnya yang negatif. Uji statistik. Dapat diketahui bahwa nilai N sebesar 80, maka kita gunakan korelasi kontinuitas dengan rumus sebagai berikut yang di atas. Karena N lebih besar dari 40, maka gunakan koreksi kontinuitas. N tadi 80, AD A10, D-nya 13. 10 ditambah 13 sama dengan 130. BC, B-nya 11, C-nya 46. 11 dikali 46 sama dengan 506. N per 2. N tadi 80 dibagi 2 sama dengan 40. Jadi jumlahnya 80 dikali 130 dikali dikurang 506 dikurang 40
sama dengan kurang 40 sama dengan dikali 130 dikurang 506 dikurang 40 sama dengan 9.854. Ini di bawahnya. Ini nilai yang di bawahnya. A plus penjumlahan di bawahnya A plus B, C plus D, A plus C, B plus D. A plus B, A-nya 10, B A-nya 10, B-nya 11. 10 ditambah 11 sama dengan 21. C plus D, C-nya 46, D-nya 13. 46 ditambah 13 sama dengan 59. A plus C, A-nya 10, C-nya 46. 10 ditambah 46 sama dengan 56. B plus D, B-nya 11, D-nya 13. 11 ditambah 13 sama dengan 24. Jumlahan. $80 adalah nilai N seluruhnya. 80 dikali 21 dikali 59 dikali 56 dikali 24 sama dengan 1.350 1.305,190. Wilayah kritis karena uji satu arah alfa dibagi 2 sama dengan 0,1. X kuadrat tabel kurang lebih X kuadrat 0,1 sama dengan 135,1. Keputusannya, karena X hitung lebih besar X kuadrat tabel, maka keputusannya tolak H0. Artinya, mahasiswa yang cerdas membuat perubahan kurikulum positif tetap tinggal di perguruan tinggi dalam frekuensi yang lebih besar dibandingkan dengan mahasiswa yang melawan perubahan kurikulum negatif yang tetap tinggal. Baiklah, selanjutnya selanjutnya materi yang ketiga saya kembalikan ke saudari kita Willia Salsadiva. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, saya Willia Salsadiva dengan NIM 2010-2070-12 akan menjelaskan mengenai uji chi-square tabel 2x2 menggunakan program Excel. Di sini kita akan menjelaskan mengenai proses pengerjaannya, yaitu yang pertama ada sebuah soal. Suatu penelitian ingin mengetahui hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan penambahan berat badan bayi di suatu wilayah tertentu. Lakukanlah pengujian dengan alfa 5% untuk membantu peneliti tersebut. Nah, di sini sudah ada tabel dari soal tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses pengerjaannya. Di sini saya sudah membuat 3 buah tabel, yaitu yang pertama tabel observasi, yang kedua tabel expected atau tabel harapan, dan yang ketiga yaitu tabel nilai chi-square. Nah, di sini tabel observasi ini telah diisi datanya dari soal di atas tadi, dan selanjutnya kita akan mengisi tabel harapan atau expected. Baiklah, kita masukkan tabelnya terlebih dahulu.
menggunakan rumus sama dengan, lalu tabel pada ASI eksklusif yang tidak ada hubungan ASI eksklusif ini, itu 27, dikali dengan data keseluruhan berat badan tetap, itu 27, dibagi dengan total keseluruhan. Enter. Nah, selanjutnya sama saja, sama dengan jumlah keseluruhan dari data yang ada hubungan, yang udah hubungan ASI eksklusif ini 62, dikali dengan tabel berat badan tetap yaitu 27, lalu dibagi dengan total data keseluruhannya yaitu 89. Bentar. Selanjutnya sama dengan, yaitu pada tabel tidak adanya hubungan ASI eksklusif yaitu 27 dikali dengan tabel berat badan naik yaitu 62 dibagi dengan total data keseluruhannya yaitu 89, enter. Selanjutnya sama dengan tabel iya pada hubungan ASI eksklusif ini 62 dikali dengan tabel kejadian berat badan naik yaitu 62, maaf, dikali sama dengan 62 dikali dibagi maksudnya. Nah, selanjutnya kita jumlahkan totalnya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung tutup kurung sama dengan sum buka kurung tutup kurung. Bentar. Selanjutnya sama dengan sum buka kurung tutup kurung, enter. Yang bawah juga sama dengan sum tutup kurung, enter. Juga sama dengan sum tutup kurung, enter. Nah, ini untuk mengetahui total keseluruhannya ditarik 9. Selanjutnya kita akan mengerjakan tabel yang selanjutnya yaitu pada nilai K-square. Pertama-tama kita akan mencari terlebih dahulu nilai probabilitasnya yaitu dengan menggunakan rumus C-test. Nah, pada ini kita akan blok data dari tabel observasi, titik koma, lalu kita akan blok dari tabel harapan, tutup kurung, enter. Nah, jadi ini nilai probabilitasnya. Selanjutnya kita akan mencari kai hitungnya, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan CNIF, kita blok nilai probabilitas, titik koma, kita masukkan jumlah total dari data keseluruhannya, yaitu di sini ada 2 kategori, yaitu 2 kategori ini dikurang 1, lalu dikali. Nah, di sini juga ada 2, yaitu berat badan tetap dan berat badan naik.
2 dikurang 1 juga. Jadi ini 2 dikurang 1 juga. Jadi 2 dikurang 1 dikali 2 dikurang 1 dikali 1. Yaitu hasilnya 1. Kita enter. Selanjutnya kita lanjutkan ke KI tabel dengan rumus sama dengan CINIF. Nah, kita masukkan data ketentuan tadi, di mana pada soal tadi menggunakan alfa 0,05. Jadi, CINIF 0,05 titik koma 1. Nah, 1 ini yaitu karena sama dengan data di atas, ialah jumlah dari total data di mana nilai kategori dikali dengan nilai data. Nah, yaitu 1, tutup kurung. Nah, kita dapatkan bahwa nilai KAI hitung yaitu 19,52, 14, 11, 88, dan nilai KAI tabelnya yaitu 3,84, 14, 58, 821. Jadi kesimpulannya dari data di atas yaitu ini masuk ke analisa hasil. Jadi, H0 tidak ada hubungan antara pemberian ASI eksklusif dan penambahan berat badan bayi. HA ada hubungan antara pemberian ASI eksklusif dan penambahan berat badan bayi. Kaidah keputusan. Jika KAI hitung lebih kecil daripada KAI tabel, maka HO diterima. Jika KAI hitung lebih besar dari KAI tabel, maka HO ditolak. Jadi, jika H0 ditolak, maka terdapat suatu hubungan antara pemberian ASI eksklusif dan penambahan berat badan bayi. Nih kesimpulannya, H0 ditolak, maka adanya hubungan antara pemberian ASI eksklusif dan penambahan berat badan bayi. Baiklah, sekian dari hasil data dari pengujian uji chi-square tabel 2x2. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.